Jepang adalah sebuah suku bangsa yang pernah ikut mengambil peran dalam penjajahan di atas tanah pertiwi kita. Morotai pun tak luput dari hal tersebut, mengingat Morotai di masa lampau merupakan titik strategis dalam pergolakan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang beberapa fakta tentang Teruo Nakamura di Morotai. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dulu ya buat orang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang mangkok. Morotai adalah kawasan paling strategis dalam sejarah Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Jepang dan Amerika dalam situasi kondisi dunia kala itu merupakan dua suku bangsa yang terus beradu membangun pengaruh dari ujung timur sampai barat dari dunia tempat yang kita diami ini. Ketika Jepang menduduki Morotai di tahun 1944 di bulan September, Jepang mengalami situasi genting militer dikarenakan Amerika dan sekutu di bawah pimpinan Jenderal MacArthur akan melakukan serangan dan pendudukan atas Morotai dan menyingkirkan Jepang di sana. Saat itu Teruo Nakamura merupakan salah satu tentara dari Kekaisaran Nippon yang dikirim ke Morotai dalam upaya menjaga pertahanan Jepang dari gempuran Amerika maupun gejolak perlawanan lokal Morotai saat itu. Dan meskipun demikian, Jepang pun harus takluk saat MacArthur beserta bala pasukannya tiba di Morotai. Jepang tak mampu melakukan perlawanan sama sekali dikarenakan bala tentara Amerika dan sekutu terlalu banyak dibanding jumlah tentara Jepang saat itu yang diminta menjaga Morotai. Teruo Nakamura bersama para pasukannya harus takluk di bawah pimpinan MacArthur tanpa perlawanan berarti, bahkan nyaris tidak ada perlawanan sama sekali. Pasukan Jepang pun banyak sekali yang mati dan lari tunggang langgang hingga masuk ke dalam hutan-hutan di Morotai kala itu, termasuk Nakamura tentu saja. Nakamura kemudian dinyatakan tewas dalam daftar prajurit yang gugur dari barisan tentara Nippon pada bulan Maret di tahun 1945. Dalam sesi selanjutnya, ketika sekutu telah berhasil mengambil alih Morotai, Nakamura saat itu tidak serta-merta lari ke dalam hutan untuk bersembunyi. Ia sempat bergabung dengan beberapa pasukan Jepang lainnya. Mereka tergabung dalam sebuah kamp kecil yang tidak mau menyerah di Morotai di tahun 1950-an. Hal itu tak bertahan lama, hingga pada akhirnya Nakamura memilih untuk tidak bergabung lagi dengan pasukan Jepang yang ada saat itu. Ia memilih keluar dan kemudian masuk ke dalam hutan di Morotai dikarenakan beberapa pasukan Jepang saat itu ingin membunuhnya. Ia memilih hutan untuk bersembunyi seorang diri di sana sampai menunggu situasi reda. Klaim Nakamura yang mengatakan bahwa ia ingin dibunuh oleh tentara Jepang sendiri saat itu kemudian dibantah oleh dua rekannya yang kemudian belakangan ditemukan. Namun meski demikian, keputusan untuk meninggalkan pasukannya itu akhirnya membuahkan kondisi yang lebih baik bagi Nakamura. Ia aman dan tentram seorang diri di dalam hutan di Morotai. Ia kemudian membangun sebuah kamp kecil berpagar dengan luas 20 kali 30 meter. Teruo Nakamura, begitulah namanya ketika terdaftar dalam daftar pasukan Jepang yang dikirim ke Morotai saat itu. Tapi siapa sangka Nakamura sendiri adalah seorang pria kelahiran Taiwan 8 Oktober di tahun 1919, yang mana kala itu Taiwan pun bernasib sama seperti Indonesia, yakni merupakan daerah jajahan dari bangsa Jepang.
lelaki yang meninggal pada 15 Juni di tahun 1979 ini kemudian direkrut oleh tentara Kekaisaran Nippon atau Jepang dan diangkat sebagai tamtama dari pasukan Jepang yang bertugas pada Satuan Militer Angkatan Darat pasukan Jepang pada unit yang bernama Unit Sukarelawan Takasago keempat. Ia dilahirkan dengan nama Taiwan dari sukunya, yakni Atun Palanin, yang kemudian namanya diganti dalam ejaan bahasa Jepang menjadi Teruo Nakamura. Bersama dengan direkrutnya dirinya dalam rekrutmen wajib militer Jepang kala itu. Namun namanya kembali berubah menjadi Le Guanghui setelah ia direpatriasi di tahun 1975. Teruo Nakamura berasal dari sebuah suku bernama Ami dari sebuah pulau yang bernama Formosa di Taiwan. Nakamura termasuk seorang tentara yang beruntung dikarenakan pasca setelah direkrutnya dirinya setelah melakukan wajib militer langsung diberangkatkan ke Morotai kala itu dalam upaya mempertahankan Morotai dari kemungkinan akan diganggu oleh tentara Amerika dan sekutu bersama Australia termasuk di dalamnya juga. Nakamura direkrut pada tahun 1943, tak lama setelah penaklukan Morotai atas Jepang dari tentara Amerika dan sekutu, yakni di tahun 1944. Teruo Nakamura setelah memilih meninggalkan sisa pasukan Jepang ketika itu yang memilih bertahan dalam kem-kem kecil, akhirnya membawa dirinya masuk ke dalam hutan Morotai untuk bersembunyi dari keadaan saat itu yang memang kacau balau. Ia memilih hutan karena menurutnya tempat tersebut jauh lebih aman dibanding bertahan di luar bersama kawan-kawannya. Teruo Nakamura membuat tempat persembunyiannya dengan pagar mengelilingi antara 20 sampai 30 meter. Hutan tempat Nakamura bersembunyi adalah wilayah hutan hujan tropis yang berada di kaki Gunung Galoka, Morotai, yang mana masuk dalam wilayah Desa Pilowo. Nakamura telah bersembunyi selama puluhan tahun di tempat tersebut. Berdasarkan laporan dari seorang lelaki dari Desa Pilowo bernama Luther Goge kepada pihak kepolisian Morotai di tahun 1974, isi laporannya mengatakan bahwa di dalam hutan Pilowo ada seorang prajurit Jepang yang bersembunyi. Maksud laporannya semata-mata bermaksud supaya prajurit Jepang tersebut segera diamankan mengingat usianya sudah sangat tua renta. Ia kasihan dengan kondisi prajurit tersebut. Sejatinya Luther Goge bukan satu-satunya orang yang mengurus Nakamura selama persembunyiannya. Justru bapaknya adalah orang pertama yang selama ini sering mengantarkan makanan dan bahan pokok kepada prajurit Jepang tersebut selama beberapa tahun di dalam hutan. Namun ketika bapaknya meninggal, ia langsung diberikan mandat oleh bapaknya agar jangan lupa setiap hari membawa makanan untuk sahabatnya tersebut di dalam hutan. Namun karena keadaannya tak bisa setiap hari melakukan hal tersebut dan dikarenakan melihat kondisi Nakamura yang sudah makin tua menjadikannya harus melaporkan kepada pihak berwajib agar segera menjemput Nakamura untuk diselamatkan. Maka pada akhirnya laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan kepolisian Morotai melalui Dansek Lawalata yang mana dibantu dengan TNI Angkatan Udara Indonesia di Morotai untuk melakukan penjemputan kepada Nakamura.
Persisnya di awal November di tahun 1974, pihak kedutaan Jepang di Jakarta yang telah mendengar hal tersebut kemudian meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk segera dibentuk sebuah tim evakuasi yang terdiri dari 20 orang TNI Angkatan Udara Indonesia. Penjemputan ini termasuk cukup dramatis, mengingat Nakamura sendiri masih beranggapan bahwa Amerika masih menduduki Morotai. Ia tidak tahu kalau Indonesia telah merdeka. Skenario penjemputan pun dirancang oleh Sersan Mayor Hans Anthony. Dan pada akhirnya, Nakamura pun berhasil dijemput setelah pasukan penjemputan tersebut menyanyikan lagu Kimi Gayo, yang mana merupakan lagu nasional Jepang, dan juga memperlihatkan foto Presiden Soeharto serta Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, juga bendera Jepang dan Indonesia. Akhirnya Nakamura pun percaya bahwa Indonesia telah merdeka. Hal itu pun menjadikan Nakamura sebagai tentara terakhir dari Jepang yang menyerah pada tahun 1974. Prasasti Nakamura adalah sebuah patung tentara Jepang yang dibuat di Morotai. Patung tersebut dinamakan Patung Nakamura. Hal ini dibangun sebagai prasasti agar tak lekang dimakan waktu, bahwa di pulau yang berjuluk The Spice Island tersebut pernah menjadi pulau paling strategis dan ramai di masanya, serta telah terjadi banyak peristiwa sejarah dari bangsa Indonesia dan dunia sendiri di atas tanah Morotai tersebut. Prasasti ini bisa saudara dorang jumpai bila datang ke Pulau Morotai nantinya. Sebab Morotai tidak hanya kaya dengan pariwisatanya saat ini, akan tetapi juga kaya dengan berbagai informasi sejarah di masa lampau. Itulah sedikit pembahasan tentang beberapa fakta tentang Teruo Nakamura di Morotai. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk katong semua tentunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maluku satu darah.